Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan masih sehat dan tetap semangat ya. Apalagi akhir pekan nih ya, di awal bulan, masih di awal bulan Oktober. Biasanya ini yang kantong-kantongnya masih tebel yang habis gajian, seneng pasti ya. Oke deh sahabat, di kebersamaan dengan Anda pagi ini di program Digital Business Series, kita nanti akan berbincang bersama narasumber kita. Masih bersama dengan Coach Muhammad Idam Ashari, praktisi dan coach digital marketing dan digital startup. Kita masih mau bahas tentang tutorial content marketing WordPress dengan personalization di bagian yang ke-8. Begitu banyak ya, sampai ada edisi atau bagian yang ke-8. Nah, ini kalau Anda tertinggal, Anda masih bisa lihat ya apa sih yang kita bahas kemarin-kemarin. Karena nanti akan diunggah kembali di channel khusus yang di YouTube channel Suara Sidoarjo. Nah, yang sekarang atau pagi ini sudah bergabung di YouTube, ini adalah YouTube live dari LPPL Radio Suara Sidoarjo. Baik, nah pagi ini di program Digital Business Series juga disiarkan bersama dengan RGR Tulungagung FM 90,1, Ersal Nganjuk FM 105,3 dan juga Praja Angkasa Trenggalek FM 88,9. Pagi ini kita sudah tersambung via Zoom bersama dengan Bapak Muhammad Idam Ashari atau Coach Idam. Assalamualaikum Pak Idam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Mbak Tika. Pagi, sudah ada kopi kah di sampingnya Pak Idam? Biasanya ini ditemani teh. Biasanya barengan dengan kopi demang tuh biasanya. Atau ya, apa? Kopi apa tuh Pak? Ya. Di samping kanan. Demang Coffee. Apa kabar Pak pagi ini? Baik. Alhamdulillah. Masih PSBB di Jakarta? Udah enggak kan? Diperpanjang lagi. Oh, diperpanjang lagi PSBB-nya di Jakarta. Waduh, sampai kapan tuh Pak? Kalau nggak salah perpanjang tuh mulai Senin kemarin, berarti 2 minggu ke depan. Sampai 2 minggu ke depan. Ya, nanti kalau masih meningkat ya perpanjang lagi. Nah, begitulah seterusnya gitu ya. Aduh, ini doa bersama ya, bukan cuman kita aja nih Pak. Kayaknya memang seluruh Indonesia tuh sebetulnya sudah berdoa tuh Pak. Mudah-mudahan COVID ini pandeminya sudah segera berakhir, hilang gitu loh. Tapi ya memang prosesnya yang tidak mudah ya Pak. Betul. Oke deh Pak Idam, ini kebersamaan nih pagi ini nanti kita masih lanjut bahas tentang tutorial content marketing WordPress dengan personalization ya di bagian yang ke-8. Wah, banyak banget ya Pak. Edisi ke-79. Waduh, sudah nanti 100 nih perlu di ini nih ya. Ada acara gitu ya. Iya. Atau kalau nggak gitu dimasukin ke rekor muri nih siaran dengan program yang lebih banyak gitu loh ya. Biasanya jumlah jamnya gitu kan. Jumlah durasi ya. Oke. 100 kali 1 jam gitu kan. Iya. Ya, pagi sahabat Suara Sidoarjo, sahabat Radio Guyub Rukun Tulung Agung, Radio Praja Angkasa Trenggalek dan Radio Suara Anjuk Ladang Nganjuk, dan bukan 4 radio ini aja tapi sahabat bisa lewat YouTube live streaming. Kemarin ada internet tanya Mbak Tika. Apa namanya? Pak Idam ini kok panjang banget ya sampai 8 jam. Oh, itu YouTube ininya, live streamingnya. Kalau Anda mau lihat yang pendek-pendek atau ini potong-potong, lihat di YouTube channel ya. Apa namanya, Suara Sidoarjo Channel kalau nggak salah namanya. Iya. Kalau ini kan live streaming Suara Sidoarjo official atau apa saya nggak tahu ya. Live streaming LPPL Radio Suara Sidoarjo kalau yang ini. Iya LPPL, yang satu lagi Suara Sidoarjo, jadi youtube.com/C gitu, pakai C channel / lagi terus Suara Sidoarjo Channel kalau mau cari. Kalau nggak dicari kolom search tadi ya. Suara Sidoarjo Channel pasti dapat lah. Suara Sidoarjo cuma satu kan. Nah, ini kan perihal YouTube nih kan nanti kita mau sampaikan setelah ini ya Mbak Tika. Ini belum selesai nih. Jadi nanti langsung praktek lagi ya sahabat.
Kita bagian ke-8, saya sudah sampai 300 kata lebih kalau nggak salah. Mudah-mudahan minggu depan kelar sampai 1000 kata gitu ya. Dan setelah itu kita masuk yang menarik nih, YouTube nih. Agak saya kasih gambaran sedikit YouTube ya. Saya ada beberapa YouTube, mungkin channel saya ada sekitar dikasih tahu nggak ya? 22. Iya. Yang pribadi ada beberapa. 22 ya, lagi, Pak? Ya, Wow. komunitas, bagian komunitas. Jadi kemarin ya, sahabat, saya cek-cek gitu ya, kira-kira view yang gede mana gitu. Ternyata view yang gede itu yang nyeleneh, Mbak Tika. Benar ya, nyeleneh ya. Yeah. Seperti misalnya di ini sedikit ya mengenai YouTube ya, sebelum kita praktek ya, sahabat ya. Biar ada gambaran sedikit, mungkin 2 minggu ke depan. Jadi seperti mukbang, pernah dengar ya mukbang ya? Iya. Mukbang tuh view-nya pasti gede itu, mukbang makan sebanyak-banyaknya, saya lupa namanya yang mukbang itu ya. Terus kemarin sempat kontroversial ya, ada chef yang mukbang, jadi berseteru nih, satu chef yang buat mukbang yang aneh-aneh, mukbangnya itu aneh Mbak Tika, mukbang TV goreng, kan aneh kan? Nggak kebayangin TV gitu, goreng. TV goreng. Dengar ya? Mungkin karena TV goreng, jadi TV beneran digoreng, TV Iya. tipis gitu kali ya, TV tipis, nggak TV yang LCD gede, terus dikasih tepung gitu. Terus mohon maaf ada juga sempat diundang Deddy Kobuzer itu, mie, ada kecoanya, pokoknya aneh-aneh deh. Tujuannya apa? Tujuannya supaya view-nya gede, kemungkinan ya, emang view-nya gede. Iya. Saya ada ya yang view-nya gede-gede seperti gini. Jadi gini sedikit gambaran ya, sahabat. Sudah ada beberapa view saya kecil. Tapi ada yang gede juga, gede gampang buat gede, gampang banget. Kita buat aja tempat makan gitu. Saya tempat makan ya, jual bubur ayam di mana, view-nya gede banget itu. Misalnya tempat cuci mobil yang gede banget. Jadi triknya begini ya, sebelum kita beranjak ke 2 minggu depan, triknya itu ada beberapa yang tutorial pasti ya. Kita kan mau kan YouTube kita kan mengenai expertise kita ya, Mbak Tika ya. Rugi dong, storytelling mengenai makan mulu. Kapan ini ya conversionnya gitu kan. Jadi ekspresi campur-campur aja tempat makan di mana gitu. Saya yakin view-nya gede, bisa sampai 1000 loh. 1000, 2000. Tapi jangan lupa cantumin nomor HP yang bisa dihubungi. Mungkin saya ada sate padang, bubur ayam, itu gede-gede view-nya. Aduh, pagi-pagi ngomongin bubur ayam, sate. Satu lagi sahabat, tutorial itu tapi tutorial yang panjang ya, bukan 40 menit, 1 jam kalau bisa. Itu view pasti gede. Karena orang yang mau lihat belajar, pasti mau dia nonton sampai 1 jam, saya yakin. Saya view gede-gede itu, dan dari sana subscriber saya meningkat sahabat. Gara-gara saya buat tutorial 1 jam, tapi pusing juga 1 jam. Kalau kita expertise, seperti Mbak Tika, pastinya kan buat 1 jam kan nggak masalah. Seperti Mbak Tika nyampain nih kan, misalnya gini, nyampain di rumah gitu ya, cara berkomunikasi di depan orang banyak ya. 1 jam saya pikir bisa kali ya. Terus misalnya cara dubbing digital 1 jam saya pikir bisa. Sisanya Mbak Tika bisa jalan-jalan makan-makan itu. Lihat ya, perbandingan. Nanti kita coba deh tes ya. Namanya A/B test. Kira-kira video mana yang view-nya gede gitu ya. Kalau ada salah satu video yang gede yang tutorial, nah Mbak Tika buat seperti itu juga. Dan satu lagi, kita harus lihat pesaing Mbak Tika. Coba cek, misalnya gini, cari jasa MC kira-kira pesaing Mbak Tika atau pesaing teman-teman Mbak Tika yang view-nya gede. Nah contoh deh, jiplak aja. Video seperti itu, view-nya pasti gede gitu. Kalau Mbak Tika jiplak, tapi cara ATM maksudnya ya. Amati, tiru dan modifikasi. Harus ada M-nya ya, modifikasi. Menarik ya? Iya, menarik ya. Oke, kita langsung ini aja ya, langsung praktek biar cepat selesai ya Mbak Tika ya. Coba saya masuk ke Zoom dulu. Oke, ini kenapa kok Mas Idam ini kok tutorial content marketing terus ya iyalah ini penting banget content marketing. Content marketing itu payung dari jadi content marketing itu ilmu membuat gitu ya, menyampaikan konten kita. Bagaimana konten kita bisa shareable gitu ya. Shareable ya. Jadi intinya apalagi personalization ya. Coba saya kemarin saya sempat lihat artikelnya digital marketing dunia, saya sehari itu bisa 5. Saya nggak pernah ngeliat digital marketing Indonesia gitu, pasti dunia gitu. Kalau Indonesia ya sama persis lah ya. Kalau dunia kan hal yang baru gitu. Mereka kan lebih dulu dari kita, resource mereka lengkap gitu ya.
Jadi content marketing itu untuk yang personalization apalagi ya, jadi harus yang apa ya, yang engaging ya, engage gitu ya, engage seperti tukang bubur kan engage berarti kan. Orang nyari bubur yang enak di mana, banyak yang nyari loh. Jadi engaging ya. Dan shareable, jangan lupa, jangan engaging tapi shareable. Nah, contoh shareable menarik nih, karena berhubungan dengan advokasi. Sahabat pernah dengar nggak roti odading terkenal gitu? Odading, pernah dengar nggak Karin? Roti odading pernah? Oh ya, Karin malah pernah cicipin itu ya, kan, Rin ya? Pernah nyicipin? Pernah. Itu kan viral. Itu viral loh. Iya. Viral ya. Mau tahu viral dari mana? Dari Iya. Twitter. Jadi viral gara-gara emang sih lucu yang jual ya, lucu gitu. Jadi roti udading. Kalau makan ini kira-kira seperti Iron Man gitu segala macam, pakai bahasa Sundanya gitu kan. Nah, yang ngesut itu orang yang lagi makan Mbak Tika. Artinya apa? Ada advokasi kan. Mereka seneng, akhirnya di-shoot, akhirnya di-share di Twitter, wah langsung viral. Besok-besoknya antriannya panjang loh Mbak Tika. Jual beli roti odading. Gara-gara di-share di Twitter. Itu seperti kasus dulu di Sarinah ya. Ibu-ibu yang sudah tua renta ya. Jadi yang menenun tenun dari Maumere kalau nggak salah. Terus nggak laku dari kedua, ketiga, gara-gara ada yang nge-share, jadi laku, dagangannya langsung laku. Ini gara-gara advokasi ya, jadi penting banget advokasi. Tapi jangan dibuat-buat ya, advokasinya gitu. Dibuat laku gitu, misalnya saya atau misalnya sahabat dibuat laku gitu. Temennya sendiri ngesut gitu ya, supaya bisa di-share. Ya yang nge-share siapa? Teman-teman, jumlah teman Mbak Tika berapa? Yang kira-kira deket, pasti saya yakin nggak begitu banyak kan dibanding orang-orang yang suka gitu ya. Dibanding orang yang suka engage. Shareable, saya pikir Mbak Tika udah expertise, orang suka lah ya, apalagi lihat tampilan Mbak Tika kan human centric marketingnya udah oke gitu, yang udah cantik ya pasti bisa. Orang nge-share tuh suka gitu kan, orang nge-like suka, itu engage artinya orang udah nge-like, itu orang udah komen. Nah setelah itu apa? Setelah itu advokasi seperti kasusnya roti odading gitu, itu jadi terkenal banget loh, sampai kalau nggak salah Gubernur Jabar loh makan itu. Gubernur Jawa Barat, saking ini ya, saking. Nah tadi bagaimana nanti ya sahabat Suara Sidoarjo 2 minggu ke depan kita buat YouTube itu yang bisa engage ya, engage itu artinya komunikasi kita personalize pasti ya, dengan bagaimana membuat konten engage, begitu juga dengan konten yang akan saya utarakan nanti ya dengan teks ya. Kalau YouTube kan video, engage itu harus maximize pleasure, minimize suffering gitu ya. Bagaimana membuat orang itu seneng banget gitu ya, dan minimal suffering. Jadi sufferingnya kalau bisa rendah banget gitu ya. Itu kan muna juga kan. Semua itu sifat manusia loh, sifat human ya. Jangan terlalu jangan terlalu naif gitu ya. Emang kita kan mau maximize pleasure, minimal suffering. Sholat itu salah satu maximize pleasure loh, minimal suffering. Benar nggak? Setuju nggak Mbak Tika? Kenapa? Tujuannya apa sholat? Masuk surga kan? Surga maximize pleasure nggak? Iya dong. Minimal suffering nggak? Bahkan sufferingnya nggak ada kan di surga kan? Jadi sholat itu bisa maksimal pleasure, minimal suffering. Jadi jangan kira sholat itu susah gitu, tapi maksimal pleasure, tapi nanti gitu ya, goib ya. Goib, dan kita harus akui itu kan rukun iman. Ada 6 rukun iman kan, kita harus akui itu. Oke, coba saya langsung praktek aja. Ini waktu kita sedikit ya. Coba kita udah masuk bagian ke 8 ya Mbak Tika ya. Ini saya nggak mau ngetik di pada saat siaran ini, takut waktu yang nggak ada gitu ya. Nanti saya jelasin aja. Menarik juga sahabat, kemarin ada yang WA saya, Mas ini WA langsung, Mas ini saya punya kartu BPJS tenaga kerja. Ini caranya online gimana ya? Nih saya mau tanya, ada nggak artikel saya mengenai BPJS? Ternyata ada. Karena pernah posting gitu ya Pak ya di web ya. Itu 4 tahun lalu loh. Dan postingan saya bukan mengenai cara daftar BPJS. Postingan saya mengenai lamaran kerja di sana. Artinya apa? Artikel saya mengandung anxiety and desire. Kenapa dia nggak cari BPJS langsung? Nah itu pertanyaan buat sahabat kan. Kan ada webnya BPJS. Kenapa nggak tanya? Kenapa tanya ke web saya hanya cuma lamaran gitu? Aneh kan?
Nah, Itu oke. itu pasti ada apa sesuatu yang dituliskan oleh Pak Idam itu di sana. Ya, ada kata-kata copywriting yang kira-kira engaging gitu ya. Engaging dan shareable. Shareable ini mungkin mereka nanti ngasih tahu ke temennya ya, ada advokasi. Oh, ini web Muhammad Idam Masari, keren nih. Padahal mau lamaran doang. Anda bisa tanya ke sana. Saya ada kenalan sih Dewas BPJS ya, Dewan Pengawas BPJS. Saya tinggal tanya aja kan, Iya. ini bagaimana caranya gitu. Itu bukan hak saya untuk menjawab. Oke, saya udah ini ya, saya udah join meeting. Oke, biar kita agak cepat ya. Iya. Mudah-mudahan bisa langsung ini ya. Kita langsung praktek aja. Emang judulnya kan tutorial ya, sahabat. Tutorial kan praktek dong. Kalau apa namanya? Ini saya udah masuk ya. Tadi siapa yang Mbak yang di sebelah bisa langsung di Oke. admit ya. Karin, Admit ya. Pak Idam mau share screen? Caring. Karin. Ini pagi-pagi suaranya masih serak oke. ini gara-gara belum minum kopi Demang ini. Oh, oke. Sudah? Sedang connecting. Iya. Oke, ini sudah masuk ya. Coba saya share screen. Ini udah masuk ya. Saya share screen. Oke. Share screen ya. Saya langsung masuk yang udah saya buka. Mana ya? Kok nggak ada? Oke. Show all window. Nah ini dia, oke. Sudah? Share. Oke, sudah share screen ya, sahabat ya. Mudah-mudahan langsung muncul. Di HP saya di sebelah ini belum muncul. Ya. Biasa nge-lag ya. Mohon sabar aja. Oke, saya sudah masuk nih ya. Iya. Sudah masuk. Oke, kelihatannya sudah tampil ya. Di samping kiri saya sudah tampil. Nah ini sahabat, jadi judulnya itu harus tampil ya, di HP saya tampil nih, Mbak Tika di samping kanan saya. Jadi judulnya ini masih belum saya posting juga, strategi investasi saat pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi. Lah kok Mas panjang amat sih? Ini namanya long tail keyword. Jadi sebisa mungkin sahabat, kata-kata judulnya yang dicari long tail keyword tujuannya supaya tertarget gitu ya. Jadi jangan hanya strategi investasi, itu two words keyword bisa berdarah-darah gitu ya, dua kata. Jadi nanti saingannya mungkin BI mungkin Bank Indonesia kan nggak mau kita saingannya BI ya. Jadi ini judulnya pasti udah di riset sebelumnya gitu ya. Nah ini udah coba kita lihat bagian bawah udah berapa kata ini sudah video sudah saya tambah ya sahabat, ada 2 ya. Sudah 354 kata sudah memenuhi syarat ya. Nah ini sahabat udah good ya SEO-nya, SEO good nih. Kemarin kan sempat orange, jadi minimal itu ini sebelah kanan ya. Saya kasih cursor ini, saya putar nih cursornya. Readability-nya oke, orange. Seharusnya selayaknya sepatutnya itu harus hijau ya sahabat, good. Jadi dua-duanya harus good. Ini lumayan lah ya. Jadi minimal orange. SEO udah good nih, udah saya otak-atik. Kemarin masalahnya apa sih minggu kemarin? Masalahnya coba kita cek ya SEO analysis. Jadi ada 2 komponen dalam WordPress ini, SEO analysis dan readability analysis. Jadi permasalahan kemarin itu subheadingnya itu kira-kira nggak ada hubungannya dengan heading gitu ya. Jadi jangan sembarangan juga sahabat. Ini kan subheadingnya itu judulnya strategi investasi, tapi saya buat subheadingnya kalau bisa berhubungan juga, ini saya sorot ya, saya highlight. Kalau bisa subheadingnya heading 2 ini, jadi judul itu heading 1. Kalau yang heading yang di utama ini namanya heading 2. Kalau bisa berhubungan juga, kata-katanya sama atau berhubungan lah ya, bukan sama dengan judul tadi. Di sini headingnya strategi investasi forex ya, tapi nggak sama dengan judul. Nah ini heading 2. Dan kemarin permasalahannya sahabat, minggu kemarin tuh, karena subheading ini seperti manajemen risiko, terus dana darurat, online forex itu kata si WordPress ini nggak ada hubungannya. Coba deh, kalau sebisa mungkin ada hubungannya, supaya nanti ada user experience-nya sahabat. Gini maksudnya, ini kok strategi investasi kok subheading-nya ngaco gitu ya. Misalnya strategi investasi subheading-nya investasi emas, kan nggak ada hubungan kan. Saya kan mau menjelaskan forex gitu ya.
Tapi kalau manajemen risiko pasti ada hubungannya. Setiap investasi itu ada manajemen risikonya, ada hubungannya. Terus dana darurat pasti ada hubungannya. Jadi sebelum kita berinvestasi, jangan coba-coba menggunakan uang dapur, kira-kira gitu ya. Iya. Nanti kan investasi ini kan high risk high return ya, begitu sahabat kan. Artinya kalau kita, walaupun kita berinvestasi di reksadana loh, itu high risk juga, bukan high risk, maksudnya risikonya ada gitu ya. Risiko apa? Risiko misalnya perusahaannya default gitu ya. Default misalnya ada inflasi, ada deflasi ya. Apalagi mungkin ada devaluasi uang misalnya, mata uang kita jadi nilai nominalnya jadi kecil ya. Jadi nilai intrinsiknya tinggi, sekarang nilai nominalnya gede kan. Jadi misalnya 100.000 mau dibuat Rp1 gitu kan. Jadi berpengaruh juga nanti risiko kan. Berpengaruh juga terhadap risk management. Terus ada online forex ya, subheading berikutnya. Terus ada juga dolar dan emas sebagai safe haven. Safe haven maksudnya apa? Artinya saat ini Mbak Tika dan sahabat, ini mohon maaf, sekarang semua orang itu kira-kira ya yang saya baca ya, orang malas menahan-nahan untuk berbelanja yang kira-kira nggak perlu ya. Setuju ya Mbak Tika ya? Iya. Nggak perlu ya. Benar. Karena kita nggak tahu, mohon maaf, resesi secara teknikal ini kapan, bukan kapan kelar ya, kapan selesainya. Karena kan berbarengan dengan COVID-19 ini masih grafiknya menanjak ya. Ini real ya, ini real ya, ini real ya. Jadi semua pada menahan artinya nggak belanja. Tapi mereka-mereka ini yang kira-kira menengah ke atas ya, mereka menahan ditabung aja mendingan di deposito. Artinya safe haven kan, atau emas ya, yang kira-kira liquid ya. Liquid maksudnya mudah dicairkan, sahabat. Misalnya kan kalau emas kan mudah dicairkan, tinggal datang ke toko emas gitu ya, mudah kan cairkan. Kalau misalnya saham kan susah cairkannya. Ada yang mau beli nggak sekarang? Nggak ada Mbak Tika. Dan pencairannya agak lama gitu. Makanya orang berinvestasi yang mudah dicairkan atau istilahnya liquid, seperti emas, seperti reksadana, uang, yang mudah dicairkan. Terus kalau saya sih cenderung forex ya. Saya cenderung bermain di luar gitu. Karena dolar itu, mohon maaf, dolar itu boleh dibilang aman ya kira-kira. Karena dolar itu masih di dunia ini masih dipegang gitu ya oleh dolar Amerika. Itu emang begitu. Jangan menyangkal gitu. Dolar masih raja. Bukannya euro, bukannya pounds, bukannya misalnya yuan atau misalnya yen. Jepang bukan, dolar masih raja Mbak Tika dan sahabat gitu ya, masih megang gitu. Makanya saya berinvestasi nanti forex dolar ya, tapi hati-hati ini agak sedikit risiko, tapi dengan belajar pasti bisa dong. Nah ini video ada 2 ya. Jangan lupa inbound link ya, inbound link ini saya sorot ya, baca juga ini. Ini saya refer ke artikel saya tahun 2017. Ternyata saya pernah posting mengenai forex juga tahun 2017, saya lupa gitu. Tapi saya udah belajar kira-kira, berarti sekarang 2020, 3 tahun kira-kira kalau saya belajar forex kira-kira bisa nggak? Bisa dong. Jadi jangan coba-coba sahabat terjun langsung forex belum belajar ya. Saya pikir harus belajar dulu, belajar sebulan itu kurang ya, saya pikir 2 bulan, jangan coba-coba langsung nyemplung gitu ya. Orang juga kalau mau jadi MC belajar dong. Ada yang berani nggak kira-kira Karen gitu? Karen tiba-tiba disuruh MC. Coba, berani nggak Karen? Berani nggak? Berani nggak Karen? Artinya disuruh Karen MC, kan perlu belajar kan? Oh, enggak. Perlu belajar ke Mbak Tika kan yang sudah profesional, sudah expertise, apalagi punya komunitas. Saya juga kalau mau jadi MC mesti belajar dulu nih. Saya yakin saya harus belajar gitu. Expertise saya bukan MC, expertise saya di IT dan digital. Oke, ini ada video ya. Video tujuannya apa sahabat? Tujuannya supaya engaging ya, dan supaya juga bisa di-share. Nanti, mohon maaf, nanti kalau ada orang tertarik, mereka kena anxiety and desire-nya, mereka sudah maksimal pleasure-nya kena, dan minimal saling kena, mereka nggak sungkan-sungkan nge-share loh. Seperti tadi roti udading gitu ya. Roti udading di-share oleh seorang yang lagi makan di sana, di tempat, di videoin, langsung di-share di Twitter, karena lucu gitu ya, dan lucu dan menarik, akhirnya di-share, terkenal, akhirnya laku keras, roti udading. Nah, kita juga mengharapkan dengan artikel kita, sahabat, misalnya Mbak Tika membuat artikel lagi jasa MC. Sekarang jasa MC masih, saya cek kemarin masih di halaman 1 Google ya. Iya. Kenapa? Kenapa sahabat artikel Mbak Tika jasa MC masih di halaman 1 Google? Setiap hari loh.
Karena webnya itu sudah authority, sudah jadi raja, kira-kira begitu ya. Artikelnya di dalam blog Muhammad Idham Ashari itu sudah mencapai 1.000 lebih lah. Saya nggak bilang 1.000 lebih ya, 1.000 lebih kan bisa 10.000 juga kan. Kan 1.000 lebih ya. Jadi sebisa mungkin sahabat, nanti kalau kita posting di YouTube, upload di YouTube, Instagram, dan artikel WordPress, sebisa mungkin jangan coba-coba dulu langsung jualan. Sebisa mungkin 100 dulu deh postingannya. Supaya orang ngeliatnya enak ya Mbak Tika ya. Sekarang Mbak Tika coba lihat Instagram, cuma 2 posting. Enak gak? Ini orang profesional apa enggak sih ya? Langsung jualan lagi. Sebisa mungkin ya, Instagram tuh 100 dulu, kalau bisa 1.000 ya. Kalau 1.000 mungkin agak lama ya. Cuman bisa dibuat diakali dengan cara membuat kita buat yang square sampai 9 gitu ya. Kita ada toolnya tuh, tinggal buat 9, tapi jangan sering-sering. Nanti algoritma Instagram tuh marah juga kan. Ini kok orang kerjanya buat square aja gitu kan. Mana yang satu, mana yang single post, nggak ada. Yang bagus sih single post ya. Sekarang yang lagi tren tuh yang carousel gitu ya. Yang di-share, yang diputar-putar. Itu bagus loh. Jadi semua agak melenceng nih, mohon maaf. Karena konten marketing kan banyak ya, sahabat ya. Bukan hanya WordPress yang saya jelaskan pagi ini. Instagram juga konten, YouTube juga konten, Twitter pun konten juga. Bahkan bisa shareable-nya, advokasi paling dahsyat, sahabat, itu Twitter. Coba deh, kita aktif setiap hari di Twitter ya. Ngapain aja lah. Minimal quote lah. Jadi kalau misalnya, Mas Idham, saya malas postingnya. Oke, malas. Sekarang coba sahabat cari quote di, kalau nggak salah, coba quote tuh banyak ya. Cari quote. Posting quote aja lah kalau malas. Quote orang, misal quote dari Aristoteles, quote dari Buya Hamka, quote dari Soekarno, jiplak aja, nggak masalah. Orang banyak jiplak kan, jiplak ditulis kreditnya Bung Karno. Itu quote yang like banyak loh sahabat. Serius. Itu yang bilang juga digital marketing, marketer dunia. Kalau malas coba quote gitu ya. Jalan-jalan kemana, makan-makan. Karena tuh engagementnya tuh bagus banget ya. Quote, terus jalan-jalan kemana, jangan kita jualan terus. Jualan sih boleh. Kalau bisa jualan cukup seminggu sekali ya. Saran saya ya. Di postingan feed ya. Kalau jualan kalau mau setiap hari, di highlight atau di status. Monggo jualan. Karena kan status itu kan yang lihat juga sedikit ya. Dan yang lihat kira-kira pasti teman dekat ya, saya yakin. Teman dekat jualan bodo amat kan. Karena dekat, saya jualan buat dekat tiap hari nggak masalah, asal di status. Jangan saya langsung posting di feed jualan, orang males kan. Dan si Instagram juga, ini kok jualan terus, akhirnya feed kita nggak muncul di feed, masuk ke feed pertama mereka ketika mereka mencari keyword misalnya jasa MC gitu ya. Oke, kita lanjut ke konten marketing dengan WordPress. Ini ada 2 YouTube ya. Satu agak sedikit nyeleneh nih, trading forex anti bangkrut, biar orang langsung ngelihat videonya. Dan kedua keren nih, wow, anak ini temukan cara profit 400 kali lipat loh. Bisa nggak? Bisa. Dia belajar. Bisa rugi nggak? Bisa juga. Kalau belajarnya berhenti. Jadi kalau bisa sahabatnya kita belajar terus. Seperti Mbak Tika, saya yakin Mbak Tika belajar terus ya Mbak Tika MC ya. Jadi nggak putus juga belajar terus ya. Kita tingkatkan diri, kita jangan berhenti belajar. Saya juga belajar terus loh sahabat. Jadi saya kulik-kulik terus loh Instagram mana yang engaging-nya bagus, mana yang engagement-nya bagus, mana yang kira-kira shareable. Di Twitter, bahkan TikTok, saya mau buat TikTok ya. Ada beberapa akun saya ada TikTok, cuma beberapa ya videonya. Nanti kita jelaskan. TikTok mungkin bagian terakhir deh ya. Seperti lebih mudah. Kira-kira begitu ya, sahabat ya. Baik Pak Idham, ini sebelum kita lanjutkan, saya jeda dulu sebentar ya untuk hadirkan beberapa informasi yang akan lewat berikut ini. Nanti kita akan kembali, dan yang ingin juga sharing, silakan Anda bisa gabung di 0318961514, WA di 082132640109. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT.
memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya. Telepon 031 535 3955. 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Saya yakin sebetulnya semua ibu ingin memberikan ASI eksklusif untuk buah hatinya. Saat kita menyusui si bayi itu ya, rasanya kita ini adalah ibu sejati. Namun kadang banyak ibu yang tidak percaya diri untuk menyusui karena mungkin ASInya sedikit dan keluarnya tidak lancar. Supaya ASI ibu lancar dan berlimpah, bisa minum ASI Fit. Adalah suplemen yang terbuat dari herbal, yaitu ekstrak dari daun katuk. Daun katuk sudah secara turun-temurun digunakan oleh orang-orang tua kita dulu untuk melancarkan ASI dan membantu agar ASI jadi banyak dan berlimpah. Anda yang minum ASI Fit bisa memberikan ASI eksklusif dengan penuh percaya diri. Kelebihan lain dari ASI Fit adalah mengandung vitamin B kompleks yang membuat ibu selalu bugar. Biasanya kalau kita punya bayi tuh sering begadang kan? Bayinya bangun malam-malam, rewel dan nangis. Nah, dengan kandungan vitamin B kompleks di dalam ASI Fit, ibu akan selalu bugar. Sehingga ASI pun semakin lancar. Dengan ASI Fit, ASI lancar, ibu bugar, anak pintar. Ayo, dukung ASI eksklusif. Sahabat, menyambut era adaptasi kebiasaan baru dan gebrakan akhir tahun untuk wedding industry, History Surabaya Entertainment (HSE) mengadakan pameran wedding Nusantara Cerita Cinta 16-18 Oktober di Hotel Aston Sidoarjo. Puluhan stand dari beragam wedding industri di Sidoarjo hadir untuk Anda dan menawarkan berbagai paket dan kemasan wedding. Tetap mengacu pada protokol kesehatan sesuai dengan aturan dan instruksi pemerintah. Pameran wedding Nusantara Cerita Cinta dimeriahkan juga dengan show tunggal dari Paras Asri, live music, dan talk show sosialisasi wedding di era new normal. Sesuai aturan protokol kesehatan, pengunjung dibatasi 100 pasangan per hari dengan one gate system, dilakukan screening di pintu masuk, ada lift khusus pengunjung, dan ruang tunggu di lantai 3. Catat ya tanggalnya 16-18 September di Hotel Aston Sidoarjo. Info selengkapnya bisa hubungi Sultan di 0853 3167 4404 0853 31674404. Pameran Wedding Nusantara Cerita Cinta, persembahan History Surabaya Entertainment dan Aston Sidoarjo. Ambo dapat kabar keceknya dana desa di kampung Ambo tidak sampai 1 miliar do. Loh. Kok iso? Di kampungku sampai 1 miliar loh. Lah, tak percayanya aku. Di kampungku setengahnya pun tak sampai. Macam mana itu? Apa nih? Kenapa bisa beda-beda macam itu? Sudah, tidak usah ribut. Saya teh yang belum dapat malah biasa aja. Ibu-ibu jangan ribut. Dengar dulu nih karena radio. Pak desa nggak bisa tiba-tiba mau bikin SMA gitu ya. Gitu. Jadi memang harus ada pemahaman atau kompetensi yang baik dari aparat desa itu untuk merencanakan pembangunan. Belum lagi pertanggungjawabannya. Setiap uang yang dikeluarkan tentu harus dipertanggungjawabkan ya. Dapat dana desa itu penting. Lebih penting lagi, penyaluran dana yang tepat sasaran dan transparan. Tapi yang sangat penting, bagaimana kita mengawasi penggunaan dana desa dan mau melaporkan jika terjadi kecurangan. Ayo, kawal dana desa untuk kesejahteraan rakyat.
Stunting itu apa, Bu? Stunting itu kondisi gagal tumbuh yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dibanding anak-anak seusianya. Penyebabnya kurangnya asupan gizi yang diterima janin atau bayi. Akibat stunting dapat menurunkan kecerdasan, rentan terhadap penyakit, setelah tumbuh dewasa kurang produktif dan menyebabkan kerugian ekonomi. Stunting itu dapat dicegah dengan mengoptimalkan pengasuhan 1000 HPK atau 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak janin dalam kandungan sampai bayi berusia 2 tahun. Selama hamil, periksakan minimal 4 kali. Konsumsi gizi seimbang dan berikan stimulasi pada janin dalam kandungannya. Setelah anak lahir, lakukan inisiasi menyusu dini. Segera ikut KB dengan menggunakan kontrasepsi. Berikan ASI eksklusif sampai 6 bulan. Berikan ASI dan makanan pendamping ASI sampai 2 tahun. Berikan stimulus atau rangsangan yang tepat sesuai usia. Pantau perkembangan anak dengan kartu kembang anak atau KKA. Untuk pertumbuhan, pantau dengan kartu menuju sehat atau KMS. Rajin mengikuti kelompok kegiatan bina keluarga balita atau BKB dan posyandu. Jangan lupa ikut KB untuk mengendalikan kehamilan agar tidak terjadi 4T. Terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak, terlalu sering. Dan jika ada masalah, segera konsultasikan kepada kader BKB, kader posyandu, PKB atau PLKB, bidan, dokter, atau layanan kesehatan terdekat. Ayo, kita cegah stunting. Jika bukan kita, siapa lagi? Jika bukan sekarang, kapan lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Sahabat, yuk dukung Wahid Arek Sidoarjo di kontes KDI 2020 masuk 6 besar. Dukung melalui SMS ya. Caranya ketik KDI spasi Wahid WAHID. Kirim ke 95151. Saya ulang ya. Wahid WAHID. KDI spasi Wahid, kirim ke 95151 atau bisa juga vote melalui aplikasi RCTI Plus. Untuk waktu vote di hari Senin 5 Oktober 2020 mulai jam 7 malam di MNC TV. Yuk dukung Wahid Sidoarjo, dukunganmu semangatku. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Pilbub bermartabat, Sidoarjo hebat. Sidoarjo, yuk podo semangat. Kita sambut pilkada serentak. Ajak sanak saudara memberikan suara untuk masa depan Sidoarjo. Ojo lali hari Rabu 9 Desember 2020. Rame-rame ke TPS kita nyoblos. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilbub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilbub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Pilbub bermartabat, Sidoarjo hebat. Pilbub bermartabat, Sidoarjo hebat. Hey, sukseskan pilbub Sidoarjo 2020. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
Masih di program Digital Business Series, sahabat. Pagi ini kita masih membahas tentang tutorial content marketing WordPress dengan personalization di bagian yang ke-8. Saya ingin sapa dulu, selamat pagi, ada Mas Yudi Ananta juga yang sudah bergabung di YouTube Suara Sidoarjo Live. Selamat pagi Pak Idam, luar biasa, top katanya Pagi, gitu. Pak Yudi. Pagi Pak Yudi, ini iya makanya saya lihat WhatsApp story-nya itu kok aktivitasnya padat banget sekarang Mas Yudi ya. Sukses deh Mas. Oke, Pak Idam, ini sebelum kita lanjutkan ada yang gabung dulu di redaksi ya, Karin. Iya. Oke. Jadi sudah ada 2 orang yang bergabung melalui WhatsApp dan juga Instagram Suara Sidoarjo. Yang pertama dari Triastuti Wonoayu. Apakah menjual produk kita dengan cara personalization ini harus dilakukan di WordPress? Kalau saya melakukannya di wadah sosial media yang lain, bagaimana? Apa bisa? Kemudian yang kedua dari Nabila Oktaviani. Untuk konten marketing dengan cara personalization sendiri, jika diterapkan di perusahaan-perusahaan itu, bagaimana cara dia atau sebuah perusahaan ini bisa menciptakan komunikasi yang baik dengan pelanggannya? Oke, Pak Idam, silakan. Oke, yang pertama dari Mbak Triastuti, yang kedua Mbak Nabila ya. Dua-duanya pertanyaan WordPress ini, wah keren-keren nih pertanyaannya. Sahabat di Sidoarjo, udah jago semua. Pertama, haruskah di WordPress? Iya, iya banget gitu. Karena gini, oke, misalnya Mbak Trias ini belum ada rencana ya, bukan saya bilang belum ada anggaran. Toh hosting kan banyak yang murah ya Mbak Tika ya, 300 ribu per tahun. Cuman mungkin Mbak Trias itu masih kira-kira mungkin dalam tanda kutip bingung kali ya. Pastinya kita kan setiap minggu kan jelasin ya Mbak Tika, secara praktek gitu ya. Silakan nanti Mbak Trias Tuti lihat di channelnya Suara Sidoarjo Channel, bukan yang di live ini ya. Kan nanti dipotong-potong kan. Kalau yang di live ini panjang banget, bisa 8 jam ya. Geser-gesernya susah kan. Jadi iya Mbak biasa iya, karena ini core-nya kita kalau mau bangun expertise pastinya harus yang kira-kira gampang untuk gampang untuk kita storytelling ya. Di WordPress ini bisa panjang, kita bisa cantumin YouTube di sana, apa aja bisa juga. Instagram kita bisa tempel juga loh di konten kita, terus kita bisa share lagi secara otomatis. Pertanyaan saya gini, bisa nggak Instagram di-share ke WordPress? Atau di paling bawah ada ya, langsung ke Facebook fanpage kalau nggak salah ya. Terus Tumblr juga bisa kalau Instagram ya. Ada 3. Yang di foto 3, Tumblr, kalau nggak salah Facebook sendiri karena satu perusahaan kan. Satu lagi saya lupa ya, Twitter kalau nggak salah ya. Coba deh perhatikan ya Mbak Trias ya. Di Instagram bisa langsung share ketika Mbak Trias Tuti buat postingan satu aja di Instagram, bisa langsung share otomatis juga di Facebook fanpage. Tapi harus diinstal sana juga loh. Di HP itu juga kan, kalau diinstal tempat lain susah, nggak bisa, nggak connect itu Facebook fanpage-nya. Itu pun Facebook fanpage loh. Fanpage kan bukan teman, orang harus nge-like dulu kan. Setuju ya Mbak Tika ya? Dulu bisa nge-share Facebook timeline kita, Facebook profile. Sekarang dilarang, nggak boleh, karena banyak yang jualan. Akhirnya dilarin ke Facebook fanpage. Fanpage itu susah juga loh, bukan susah sih. Kita harus, orang supaya nge-like kan, undang mereka kan, terutama teman-teman yang di Facebook kita kan, undang kita, teman kita banyak 5.000 ya, insya Allah dapat 5.000 like, tapi biasanya 10% lah, dapat 5.000 mungkin dapatnya berapa gitu ya, nggak sampai 5.000 juga gitu. Ada juga orang nggak suka kan, ada juga orang nggak suka misalnya kopi Demang, orang nggak suka kopi, ngapain like gitu kan. Jadi itu penting ya Mbak Tias, karena core-nya ya. Karena di setiap bio, di setiap profile, di setiap ada about, itu pasti ada link. Linknya kemana? Linknya boleh juga ke WordPress. Saya kalau WordPress misalnya Mbak Trias kira-kira agak susah ya pakai aja Blogspot gitu kan, banyak yang gratisan tuh. Pakai juga wordpress.com ya, cuman subdomain gitu ya. Itu kira-kira expertise-nya agak kurang. Oke, yang kedua Mbak Nabila, personalization di perusahaan ya. Tadi yang Mbak Tika ya, di perusahaan bagaimana, saya lupa tuh yang terakhir bagaimana komunikasi ya, ini masalah komunikasi ya. Nah, masalah komunikasi, personalization ini cocok banget Mbak Nabila. Yang tadi saya jelaskan ya, jadi konten kita supaya ada personalization, supaya ada komunikasi, artinya supaya ada inbound request ya.
inbound request, kita posting terus tapi nggak ada yang nanya gimana. Customer nggak ada yang nanya, percuma dong. Mesti ada inbound request berbentuk pertanyaan, berbentuk mau beli, berbentuk kerjasama, atau apa istilahnya. Jadi bagaimana konten kita bisa more personalized, secara more personalized maksudnya engaging dari yang pertanyaan tadi ya, Mbak tadi yang terakhir, dan shareable gitu ya. Shareable, kita harus konten kita buat sebisa mungkin dikasih kasih numbers ya, numbers and list gitu ya. Orang kan tertarik ya, 1, 2, 3, 4, 5 begitu ya Mbak Tika ya. Terus kasih list, bullet list ya. Misalnya cara untuk tampil di depan orang banyak. List bullet pertama, Anda harus tampil cantik dulu dong. Masa berantakan? Gitu ya. Terus kedua, Anda harus menguasai materi. Ketiga, seterusnya, 4, 5, dan seterusnya. Terus tambahkan gambar-gambar kira-kira unik. Gambar unik dan video, jangan lupa ya. Tadi pertanyaan kedua. Jadi, to bring the content to life. Artinya konten kita supaya hidup gitu ya. Tadi kan konten yang tadi saya buat kan ada video ya, supaya hidup ya. Jangan hanya teks tok gitu ya. Jadi supaya ada personalisasi, begitu juga dengan perusahaan, sama yang misalnya tadi yang Mbak kedua itu punya perusahaan sendiri atau mungkin temannya ya atau kerja di mana. Terus cantumkan data and research, itu penting. Caranya gimana? Comot aja dari Wikipedia gitu ya. Misalnya riset mengenai MC, cari aja di Wikipedia. Misalnya riset mengenai bukan riset ya, resep-resep roti burota, cari aja di Wikipedia atau YouTube chef-chef terkenal gitu ya, kira-kira ya. Terus buat kontennya interaktif. Contohnya apa? Buat quiz gitu ya, itu interaktif, pertanyaan di bagian akhir. Jadi jangan lupa, terakhir penting banget ini sahabat, tempatkan call to action. Apa tuh call to action? Nomor HP. Biar orang bisa mudah hubunginnya juga gitu ya. Nah itu dia, tadi kan artinya ada hubungan antara perusahaan itu dengan customer. Jadi gini, misalnya ada customer nyari barang di perusahaan tertentu, dia nanya udah tertarik ya, anxiety udah main, desire udah kena. Ini saya mau beli di mana ya? Ngeklik di mana ya? Bingung nggak? Bingung dong. Navigasinya nggak jelas. Udah scroll kemana-mana. Saya sering loh Mbak Tika sahabat. Saya udah scroll capek-capek, ngubungin kemana nggak tahu. Akhirnya apa? Saya tinggalin tuh webnya. Rugi nggak? Halus ya, kayak nggak serius gitu webnya ya jadinya Pak Idam. Nggak serius, nggak expertise juga kan. Aku takut ya, dalam tanda kutip takut dihubungi gitu. Enggak ya. Jangan takut dihubungi, cek aja kan. Nah, jangan lupa cantumin, jangan terlalu banyak juga cantumin di awal ya, seperti Mbak Tika punya artikel Just MC kan di awal ada call, nomor HP Mbak Tika, di bagian tengah ada pricingnya Mbak Tika, ada call juga dong, ada nomor HP kan. Dan terakhir jangan lupa juga cantumin, dan di web di tampilan webnya juga ada tombol, tekan tombol telepon kan banyak tuh pluginnya, tekan tombol telepon juga kasih alternatif sahabat. Jangan hanya telepon aja, kasih alternatif juga WA gitu. Karena WA itu penting banget orang Indonesia ya. Hampir seluruh orang Indonesia saya pikir pakai WA. Pakai Telegram untuk komunikasi jarang. Telegram biasanya buat training gitu ya. Training buat channel itu. Kalau buat komunikasi agak orang agak malas-malas sedikit lah pakai Telegram. Karena Telegram itu hurufnya kecil-kecil gitu ya. Jarang juga sekarang ya. Jadi gunakan WA call to action istilah CTA-nya itu di awal dikasih, di tengah dikasih, di akhir dikasih. Jangan terlalu banyak. Semua ada call to action. Ini niat banget ya jualan. Kira-kira begitu ya tadi Mbak siapa? Ada Mbak ya. Oke, baik. Nah, Pak Idam. Pertanyaan kuis belum ya? Iya, baru mau bilang untuk kuisnya gimana? Ini tapi sebelum kuis Pak, ini kita disapa dulu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Idam. Dan pemirsa radio Suara Sidoarjo. Ada Pak Puspito Joko. Rekan saya nih Demang Cafe. Oh, ini dia. Dari tadi disebut-sebutin nih dong Demang Cafe. Saya ada di Jawa Tengah, Mas Joko, terus ada di Jawa Barat, Mas Andis, saya sendiri di Jakarta. Jadi di 3 provinsi ya. Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah. Pertanyaan kuisnya nih Pak Idam, waktunya juga pas di sesi akhir nih. Sebenarnya saya banyak materi, cuman saya lanjut aja ya. Kuis kemarin juga, cuma sebutkan 4 aja ya dari 4 dari defense mechanism ini penting banget ya sebelum kita beranjak. Defense mechanism. Beranjak ke behavior psikologi. Jadi ilmu-ilmu mengenai behavior orang ini berhubungan dengan Abraham Maslow gitu ya, dengan
hierarchy of needs-nya ya, kalau sahabat Iya. tahu ya. Kan ada basic needs sampai ke self-actualization. Itu berhubungan sekarang masih berkisar di Sigmund Freud, sebutkan 4 aja dari defense mechanism. Jadi defense mechanism itu ada 9 ya, sahabat ya. Ada, saya lupa deh, 1 represi atau repression, 2 reaction formation, 3 displacement, 4 fiksasi atau fixation, 5 regresi atau regression, 6 proyeksi atau projection, 7 introjection, 8 sublimation, 9 rasionalisasi atau rationalization. Ini mengapa saya terus-terusan ngomong ini penting loh. Kita harus tahu psikologinya pelanggan, benar nggak Mbak Tika? Setuju ya? Benar. Mereka kira-kira penolakannya di mana nih? Jadi kita mesti tahu dong, mereka nolaknya secara apa? Rasionalisasi kah? Karena penting nih, penolakan itu pahit banget kan. Artinya gini, ada orang posting sampai setahun, itu nggak closing. Arti penolakannya banyak. Nah, kita harus belajar behavior pelanggan gitu ya. Makanya saya selalu buat quiz itu mengenai behavior. Ini penting. Percuma kita posting setiap hari, teman ditolak terus ya. Oke, di WA oke, cuman ditolaknya sering. Nanti saya selalu jabarkan bagaimana supaya nggak ditolak kira-kira gitu ya. Jadi secara digital ya. Oh iya, nanti pertanyaannya setelah acara ini selesai ya, saya follow dulu IG saya @idhamazari dan juga follow juga IG-nya Radio Suara Sidoarjo @suarasidoarjo.fm dan juga follow announcernya Radio Suara Sidoarjo @atika.amzar. Jangan lupa setelah menjawab mention ke 3 teman IG lainnya, hadiahnya sepertinya digital aja deh. Membuat ini creating Google My Business. Oh iya, Google My Business penting banget ya, sahabat ya. Nyaris semua orang sekarang ya, saat ini ya, apalagi sedang COVID-19 pandemik ya, Mbak Tika, sahabat, orang itu nyari yang terdekat. Setuju ya Mbak Tika? Benar. Terdekat itu apa? Terdekat itu Google My Business, gitu ya, Google My Business ya. Business. Tapi ada juga orang nggak suka akhirnya lari ke web ya. Jadi antara dua itu aja. Kalau kita nyari Google, orang kalau nggak nyari Google My Business, karena di sini ada lokasi kan, ada alamat lengkap ya, ada lokasi dan sudah di-verify Google. Dan kedua mereka mencari web. Webnya tuh web yang sudah expertise, artinya web berbayar ya. Web berbayar ada yang murah ada yang mahal ya. Kalau saran saya bagi pemula cukup yang 300.000 per tahun tuh udah cukup lah. Posting itu sehari 1 lumayan lah, sehari 1 mudah-mudahan bisa closing. Tapi saran saya sehari itu 5-10 postingan ya, sahabat ya. Supaya nanti kita bisa sampai nanti 100 artikel. Jadi saya nggak saranin ya. Jadi supaya jadi expertise tuh Instagram tuh harus 100 dulu dong. Terus Facebook fanpage 100 dulu dong. Jangan 2 postingan langsung jualan gitu ya. Dan menganggap kita expertise gitu ya. Itu kan hyperreality kan. Hiperrealitas gitu ya. Jadi istilahnya apa? Goib gitu ya, kita terlalu mengada-ada gitu ya. Kita mengharapkan closing tapi posting kita cuma 2, coba ada 100 dulu ya. Kalau postingan di WordPress 100 juga, sebesar mungkin sih 1000 ya kalau Instagram. Karena kan Instagram gampang ya, tinggal foto jepret, cara foto bagaimana, cara foto pakai sinar matahari sore karena cenderung condong 45 derajat dan nggak terlalu tajam ya, nggak terlalu gelap hasilnya, nggak terlalu terang banget. Itu bagus kalau ada produk ya seperti Demang Cafe ini ya, taruh di meja-meja yang kayak kita eksotik ya, eksotis seperti rotan gitu ya, terus bambu, terus meja-meja yang kira-kira yang ada urat-urat kelihatan. Dan foto itu kalau bisa bokeh ya sahabat. Bokeh itu maksudnya gini, fokus di produk itu, di belakangnya blur, itu namanya bokeh, teknik bokeh. Gampang deketin aja, pasti bokeh deh hasil belakangnya. Itu keren banget. Artinya fokus di gambar itu. Coba deh perhatikan sahabat ya. Foto mana yang bagus? Foto yang bokeh atau foto yang rame sekelilingnya? Saya lebih cenderung bokeh loh. Setuju nggak Mbak Tika? Benar. Fokus di depan, di belakangnya blur. Nggak apa-apa blur, tapi orang fokus di mata kita gitu. Jadi kalau yang foto manusia ya, yang bagus itu sorot ke mata. Lihat matanya gitu. Orang kalau foto binatang ya, sahabat ya, yang difokus tuh matanya. Mata dia, binatang tuh menatap kucing ya. Di matanya, bukan di mulutnya, di matanya. Itu jadi bagus fotonya. Apalagi dengan bokeh tadi, dengan blur. Bagus banget.
itu ya trik-trik foto ya. Yap. Karena saya juga fotografer, jadi triknya juga ada lah. Oke deh, baik nih Pak Idam, Udah ini jam tidak 8 ya? serasa ya sudah jam Oke, 8. siap. Jadi nanti silakan yang sudah mengikuti dialog kita ini bisa praktek. Kalau ada kendalanya, ada masalah apapun, pekan depan kita bahas bareng lagi gitu ya Pak Idam ya. Ya, mudah-mudahan terakhir ya, yang personalization nanti kita langsung beranjak ke YouTube yang lebih happening lah. Gitu. Oke deh, baik terima kasih Pak Idam untuk sharingnya, Terima kasih, ilmunya Mbak Tika, juga, mudah-mudahan sama. bermanfaat juga untuk yang mendengarkan. Amin ya rabbal Ketemu alamin. lagi insya Allah pekan depan. Assalamualaikum. Insyaallah di depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.